Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Terus Belajar. Di video kali ini masih tentang matematika SD. Kita akan membahas tentang tabungan, modal, bagi hasil, dan bunga. Menabung, kita harus memilih tempat menabung yang tepat, yang aman, yang bisa memberikan keuntungan secara adil bagi nasabah, bagi penabung gitu ya. Biasanya bank adalah tempat yang aman untuk menabung. Ada dua jenis bank yang terdapat di negara kita. Apa saja? Nah, kita ke slide selanjutnya. Pertama adalah bank konvensional. Nah, ini menggunakan konsep bunga ya. Bank konvensional itu menggunakan konsep bunga. Kemudian bank syariah. Nah, bank syariah menggunakan konsep bagi hasil. Nah, bagaimana penjelasan bunga dan bagi hasil dan contohnya ya, nanti kita akan contohkan di slide berikutnya. Bunga bank. Nah, ini rumusnya ya, bunga bank, persen bunga bank. Nah, persen bunga bank sama dengan bunga dibagi modal dikali 100%. Kemudian rumus bunga sama dengan persen bunga dikali modal. Nah, biasanya persen bunga ini sudah ditetapkan oleh bank yang biasanya itu 5% dan 10%. Nah, misal kita menabung ya. Kita menabung di bank konvensional ya. Di bank konvensional bunganya sudah ditetapkan oleh bank, yaitu misalnya jadi berbeda-beda tiap bank. Nah, ini dicontohkan adalah 5% sampai 8%. Jadi jika kita menabung, kita udah akan tahu pasti hasil yang akan kita peroleh itu berapa gitu ya. Misalnya di sini 5% sampai 8%. Nah, meminjam, ketika kita meminjam, sama nih, jika kamu meminjam di bank konvensional, kamu harus membayar bunga yang sudah ditetapkan oleh bank ya. Jadi bunganya pinjaman juga sudah ditetapkan oleh bank. Nah, di sini contohnya itu 10% sampai 25%. Gitu ya. Jadi harus kita bayarkan bunganya juga. Gitu ya. Nah, ini konsep bagi hasil ya. Nah, kalau bagi hasil ya, ini perbandingannya ini dengan kesepakatan gitu ya. Perbandingan bagi hasil ditentukan dengan kesepakatan. Nah, ini contoh perbandingannya ya, 2:3, 3:7. Nah, ini kesepakatan antara penabung dengan bank. Nah, contohnya ketika kita menabung di bank syariah ya. Perbandingan bagi hasil yang akan diperoleh adalah, nah ini perbandingannya contohnya adalah penabung 40%, banknya 60% ya. Bisa juga penabungnya 30%, banknya 70%. Nah, ini tergantung kesepakatan. Nah, meminjam pun sama nih
Ya, meminjam pun sama. Jika kamu meminjam di bank syariah untuk modal usaha, perbandingan bagi hasil atau rugi, jadi nggak cuma bagi hasil tapi rugi juga dibagi ya. Dibagi adalah peminjam 60%, banknya 40%. Bisa juga peminjamnya 70%, banknya 30%. Jadi tergantung kesepakatan. Jadi angka ini tidak baku tapi tergantung kesepakatan antara nasabah dan banknya, bank syariah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal pertama ya. Di sini Benny menabung di bank konvensional Rp150.000. Dalam waktu 1 tahun mendapatkan bunga 7.500. Nah, yang ditanyakan berapa persen bunga dalam 1 tahun. Nah ya, jadi yang ditanyakan berapa persen bunga dalam 1 tahun. Oke, kita jawab ya. Pertama diketahui modal ya, modal Rp150.000. Nah, bunga dalam 1 tahun ya, sama dengan Rp7.500. Nah, rumusnya tadi ya, rumus persen bunga, kan yang ditanyakan berapa persen ya, berapa persen bunga dalam 1 tahun. Nah, ini rumusnya persen bunga sama dengan bunga dibagi modal dikali 100%. Sama dengan bunganya itu tadi 7.500 dibagi modal 150.000 dikali 100% sama dengan 5%. Nah, jadi persen bunga dalam 1 tahun yang didapat oleh Benny adalah 5% atau Rp7.500. Lanjut ke contoh soal 2. Faisal menabung di bank syariah Rp100.000 ya, dan bersepakat dengan bank perbandingan bagi hasilnya adalah 3:2. Di akhir tahun bank mendapatkan keuntungan bersih Rp50.000. Nah, yang ditanyakan berapakah tabungan Faisal setelah 1 tahun ya. Jadi 50.000-nya ini keuntungan banknya, bukan hasil yang didapat oleh Faisal, tapi keuntungan bank dalam 1 tahun. Nah ya, makanya ditanyakan berapakah tabungan Faisal setelah 1 tahun. Oke, kita jawab ya. Kalau dilihat dari perbandingan 3:2 itu banknya mendapat 60%, nasabahnya 40% ya. Ini kan kalau dikecilkan ya, jadi 3:2 gitu ya. Kalau untuk persentasenya adalah 60% dan 40%. Oke, yang diketahui ya, yang diketahui pertama modal adalah Rp100.000. Kemudian bagi hasil bank ya, kemudian perbandingan bank dan penabung ya, bagi hasilnya adalah 3:2. Laba bersih bank ya dalam 1 tahun ini adalah Rp50.000. Ini yang diketahui dari soal ya. Nah, hasil yang diperoleh adalah 2 dibagi 3 ditambah 2. 2 ini dari mana? 2 ini adalah bagian penabung ya, bagian penabung. 2 dibagi 3 tambah 2. 3 tambah 2 ya, ini perbandingannya ini di jumlah ya, perbandingannya di jumlah. Jadi 2 dibagi 3 tambah 2 dikali 50.000. 50.000 ini adalah hasil labanya bank dalam 1 tahun yang akan dibagikan. Nah, itu sama dengan Rp20.000.
ya, Rp20.000. Nah, jadi tabungan setelah 1 tahun adalah modal ditambah hasil gitu ya, modal ditambah hasil. Modalnya Rp100.000 ditambah Rp20.000 bagi hasilnya nih, maka jumlah tabungan setelah 1 tahun adalah Rp120.000 ya. Jadi besar tabungan Faisal setelah 1 tahun adalah Rp120.000. Contoh soal 3 ya. Contoh soal 3, Hendra meminjam uang di bank syariah Rp6 juta untuk usaha ya, untuk usaha. Pembagian keuntungan disepakati 7/3. Kemudian diangsur selama 12 kali. Nah, ternyata usahanya mengalami kerugian sebesar Rp2 juta dalam 1 tahun. Berapakah besar angsuran setiap bulannya? Ini dalam keadaan rugi ya. Dalam keadaan rugi maka bagi rugi gitu ya, bukan bagi hasil tapi bagi rugi. Gimana menghitungnya? Baik, kita hitung ya. Seperti biasa diketahui ya, yang sudah diketahui dari soal adalah pinjaman modalnya Rp6 juta. Bagi hasil Hendra dibanding bank ya, Hendra dibanding bank adalah 7/3. Kerugian 1 tahun sama dengan Rp2 juta. Nah, maka kerugian yang ikut ditanggung oleh bank ya, kerugian yang ikut ditanggung oleh bank karena menderita kerugian ya, adalah 3/7 ditambah 3. 3 ini adalah bagian bank ya, bagian bank. Kemudian dibagi 7 tambah 3. 7 tambah 3 adalah jumlah perbandingannya ya, ditambah dijumlah. 7 ditambah 3 dikali kerugian. Kerugiannya tadi kan 2 juta ya. 2 juta. Jadi sama dengan 3/10 dikali Rp2 juta sama dengan Rp600.000. Nah, maka angsuran yang harus dibayarkan ke bank adalah ya, modal dikurang kerugian karena rugi ya, modal dikurang kerugian, modal dikurang kerugian baru kemudian dibagi 12. Nah, modalnya 6 juta dikurang 600.000 ya, di dalam kurung, karena ini harus dihitung dahulu kemudian dibagi 12, yaitu 450.000 per bulan. Nah, jadi angsurannya Hendra adalah 450.000 per bulan karena mengalami kerugian. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Demikian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar.